Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang 8 lelah yang disukai oleh Allah dan Rasulullah. Tak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, seringkali mengeluh tentang lelah ini dan lelah itu. Padahal hukum mengeluh dalam Islam adalah dilarang. Bahkan ada 6 ayat Al-Quran yang melarang umat Islam untuk mengeluh. Selain mengeluh yang dilarang dalam Islam, ternyata ada 8 lelah yang disukai oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja dia? Yang pertama yaitu lelah dalam mencari nafkah yang halal. Rasulullah secara khusus memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang rela lelah dalam mencari rezeki yang halal. Kabar gembira tersebut adalah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis, barang siapa yang di waktu sore merasa lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya, yaitu mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya yang kedua yaitu lelah dalam mengurus keluarga. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah memberikan perintah untuk mengurus dan menjaga keluarga dari api neraka, yang bunyinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lelah yang ketiga yaitu lelah dalam mengurus anak. Bagi muslimah, lelah mengurus anak sangat disukai Allah dan Rasulullah. Mulai dari lelah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak merupakan amanah dari Allah. Yang keempat yaitu lelah jihad di jalan Allah. Rasulullah menyebutkan jihad tidak melulu tentang perang. Bersungguh-sungguh dalam bekerja juga termasuk jihad. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Seorang sahabat berkomentar, "Wahai Rasulullah, andai saja keuletannya itu dipergunakannya di jalan Allah." Kemudian Rasulullah menjawab, apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena kedua orang tuanya yang sudah renta, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena dirinya sendiri, supaya terjaga harga dirinya, maka dia di jalan Allah. Sedangkan apabila dia keluar mencari rezeki karena riya dan kesombongan, maka dia berada di jalan setan. Lelah yang kelima yaitu lelah menyeru kebaikan. Lelah dalam menyeru kebaikan juga disukai oleh Allah dan Rasulullah. Lelah dalam berdakwah dan mengajak orang lain pada kebaikan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Fussilat
ayat yang ke-33, yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Lelah yang keenam yaitu lelah dalam beribadah. Lelah dalam beribadah dan beramal soleh termasuk lelah yang disukai Allah dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, lelah dalam belajar. Ketika kita giat belajar dan menuntut ilmu hingga terasa lelah, maka Allah akan memberikan ridho kepada kita karena lelah dalam belajar disukai oleh Allah. Selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan yaitu lelah dalam keterpurukan. Lelah dalam keterpurukan maksudnya ialah lelah dalam keadaan kesusahan, kekurangan, dan sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Wallahu a'lam bissawab. Semoga setiap lelah kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dihindari dari sifat mudah mengeluh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.